Perkenalkan, nama saya Novianti Sigita Kapatiwi. Saya berasal dari kelompok 7 Psikologi Gestalt. NIM saya 0603523063. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Kurt Lewin. Perkenalkan, nama saya Sosan Salsabila. Saya dari kelompok 7 Psikologi Gestalt. NIM saya 060-352-3075. Saya akan menjelaskan tokoh David Hartley. Nama saya Siti Najulia, saya dari kelompok 7 Psikologi Gestalt dengan NIM 06035230079, dan di sini saya akan menjelaskan tokoh Kurt Lewin dan Max Wertheimer. Nama saya Reka Saira Dasril dengan NIM 0603523068 dari kelompok 7. Nama saya Zara Ziba Munawar, saya dari NIM 0603523090. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Prinsip dasar Gestalt yaitu A. Interaksi antar individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual pilot. Setiap perceptual pilot memiliki organisasi yang cenderung dipersepsikan oleh manusia sebagai figur and ground. Max Wertheimer adalah seorang psikolog. Dia lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan meninggal pada tanggal 12 Oktober 1943 di New Rochelle, New York, Amerika Serikat. Wertheimer dikenal sebagai pelopor utama dari salah satu teori psikologi Gestalt. Max Wertheimer dilahirkan pada tanggal 15 April 1880 di Praha. Nama ayahnya adalah Wilhelm Wertheimer dan ibunya bernama Rosa Zwicker Wertheimer. Ia merupakan anak kedua dari pernikahan kedua orang tuanya. Kakaknya bernama Walter Wertheimer. Pekerjaan ayahnya pada awalnya adalah sebagai bankir. Namun, ayahnya berhenti dari pekerjaan tersebut untuk kemudian menjadi pengajar stenografi dan pembukuan. Ayahnya juga mendirikan sebuah sekolah dengan dirinya sebagai kepala sekolah. Sekolah yang didirikan oleh ayahnya bernama Handelschool Wertheimer. Sekolah ini menerapkan metode-metode pengajaran yang baru pada masanya. Sementara kakaknya menjadi direktur di sekolah ayahnya. Namun, pada masa awal kedewasaannya, kakaknya meninggal dunia. Max turut aktif di dalam diskusi yang membahas mengenai kegiatan sekolah ayahnya. Ia berminat pada perangkat komputasi dan mesin pembukuan. Kondisi keluarganya mempengaruhi dirinya sehingga memiliki minat terhadap sains, politik, musik, seni, dan pendidikan. Max juga tertarik dengan matematika dan metode pengajaran. Pada tahun 1900, dia mulai belajar hukum di Universitas Karls di Praha. Kemudian pada tahun berikutnya, Wertheimer meninggalkan Praha untuk belajar psikologi di Universitas Friedrich Wilhelm di Berlin, Jerman. Ia belajar di bawah bimbingan Carl Stamm sampai akhirnya terkenal karena kontribusinya dalam psikologi musik. Max Wertheimer kemudian merintis psikologi Gestalt dengan mengadakan pengamatan pada tahun 1912. Jenis pengamatan yang dilakukannya adalah pengamatan visual yang didasarkan kepada fenomena fisik. Penemuannya yang mengawali psikologi Gestalt adalah fenomena pi. Fenomena ini diamatinya pertama kali menggunakan stroboskop mainan di stasiun kereta api di Frankfurt. Fenomena pi juga teramati olehnya di laboratorium ketika ia mengadakan percobaan pergantian secara cepat terhadap kilatan cahaya. Teori Gestalt kemudian dikemukakan pada tahun 1912 dalam artikel berjudul On Apparent Movement yang ditulis oleh Max Wertheimer. Gagasan teori Gestalt merupakan hasil kerjasama antara Wertheimer dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Kofka. Kata Gestalt sendiri memiliki arti bentuk atau konfigurasi. Kata ini berasal dari bahasa Jerman. Gestalt merupakan pendapat Wertheimer mengenai keseluruhan. Ia berpendapat di dalam jiwa tidak terdapat unsur-unsur yang menjadi alat. Bagian-bagian dari jiwa tidak memiliki arti tanpa adanya hubungan dengan kesatuan. Arti dari jiwa hanya dapat ada melalui kesatuan bagian-bagian jiwa secara keseluruhan. Kurt Kofka adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan psikologi Gestalt. Bersama dengan Max Wertheimer dan Wolfgang, dia membantu merumuskan teori ini pada awal abad ke-20. Psikologi Gestalt menekankan pemahaman tentang bagaimana manusia mengorganisasi pengalaman mereka dalam pola-pola yang berarti.
terutama dalam konteks persepsi dan pemahaman. Beberapa konsep utama dalam psikologi Gestalt yang dikembangkan oleh Kafka dan rekan-rekannya meliputi: yang pertama, prinsip kesamaan. Manusia cenderung mengelompokkan objek yang mirip berdasarkan kesamaan dalam warna, bentuk, atau ukuran. Yang kedua, prinsip kontinuitas. Orang cenderung melihat garis atau pola yang berlanjut sebagai satu keseluruhan, bahkan jika ada gangguan dalam pola tersebut. Yang ketiga, prinsip penutupan. Manusia cenderung melihat objek sebagai bentuk yang tertutup, meskipun beberapa bagian mungkin tersembunyi atau terlihat jelas. Teori Gestalt ini juga relevan dalam pemahaman proses kognitif, seperti pemecahan masalah dan pembentukan konsep. Kafka dan koleganya membantu mengubah cara kita memahami fungsi otak dan cara kita mengorganisasi informasi. Teori ini terus berpengaruh dalam psikologi, pendidikan, dan ilmu kognitif hingga Kurt Lewin, 9 September 1890 sampai 12 Februari 1947, adalah seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Kurt Lewin dilahirkan di Magilno, Prusia pada 9 September 1890 dan memiliki 3 saudara. Pada tahun 1905, keluarganya pindah ke Berlin agar Kurt dan saudara-saudaranya mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Pada masa sekolahnya, Kurt mempelajari pendidikan humaniora klasik di Kaiserin Augusta Gymnasium. Saat kuliah di Universitas Freiburg, ia mengambil jurusan farmasi, namun kemudian ia pindah ke jurusan biologi Universitas Munich. Pada April 1910, ia transfer lagi ke jurusan biologi di Universitas Berlin. Pada tahun 1911, minatnya berubah ke filsafat sehingga ia banyak mengambil mata kuliah psikolog pada tahun tersebut. Disertai doktoral mengambil topik terkait asosiasi, kemauan, dan niat. Kemudian tergabung dalam aliran psikologi, perilaku sebelum mengubah haluan riset dan studinya ke aliran psikolog Gestalt, mana Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler bagian dari aliran tersebut. Kurt juga bergabung dengan Institut Psikologi Universitas Berlin, di mana ia mengajar dan memberikan seminar tentang filsafat dan psikologi. Pada Agustus 1933, Kurt emigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1940. Ia meninggalkan serangan jantung di Nashville, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1947. David Hartley, pertama kali diterbitkan Senin 25 November 2002, revisi substansif Selasa 20 Juli 2021. David Hartley 1705-57 adalah penulis Observation on Man, His Frame, His Deity, and His Expectation 1749. Sebuah sintesis luas mengenai neurologi, psikologi moral, dan spiritualitas, yaitu kerangka kita, tugas, dan harapan. Observasi ini mendapatkan dukungan dari pendukung setia Inggris, Amerika, dan Eropa kontinental yang mengapresiasi observasi ini baik karena ilmu pengetahuan maupun spiritualitasnya. Sebagai sains, karya ini mendasarkan kesadaran pada neurofisiologi, pikiran pada otak. Atau dasar ini, konsep sentral asosiasi yang banyak didiskusikan oleh para filsuf dan psikologi Inggris lainnya. Menerima perlakuan yang berbeda. Istilah ini pertama-tama menyebutkan proses psikologis yang menghasilkan gagasan, dan kemudian proses psikologis yang melalui persepsi, pemikiran, dan emosi saling terhubung dan melebur atau pecah. Sesuai dengan pendekatan psikologis ini, Hartley menawarkan penjelasan konseptual baru tentang bagaimana kita belajar dan melakukan tindakan terampil, sebuah dimensi sifat manusia yang sering belum dijelajah dalam karya filsafat. Tindak-tindakan tersebut mencakup tindak-tindakan yang terlibat dalam pembicaraan dan lebih jauh lagi, pelaksanaan penyelidikan ilmiah. Sebagai sebuah karya mengenai kondisi spiritual untuk umat manusia, Hartley Observation menegaskan keselamatan universal jaminan bahwa semua orang pada akhirnya akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dalam hal ini, buku ini menyajikan proses pertumbuhan psikologis yang orisinil yang menggambarkan bagaimana diri terbentuk dan bertransformasi. Ketika seorang memperoleh simpati dan teopati, dengan kata lain belajar mencintai, baik pada sesama maupun kepada Tuhan.
Wolfgang Kuhler merupakan seorang psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Tallinn, Estonia. Meninggal pada tanggal 11 Juni 1967 di New Hampshire, Amerika Serikat. Kuhler bekerja sama dengan Max Wertheimer dan Kurt Koffka dalam pengembangan hukum-hukum pengamatan dan penerapannya dalam belajar dan berpikir. Objeknya adalah simpanse. Dalam penelitiannya, simpanse tersebut mampu mengambil pisang yang ada di luar kandangnya dengan cara menyambungkan dua tongkat. Gagasan psikologi Gestalt dari Kuhler disampaikannya di dalam buku yang berjudul The Mentality of Apes. Kesimpulan akhir dari bukunya adalah keseimbangan kognitif akan terjadi pada makhluk hidup yang mengalami permasalahan hingga masalah tersebut terselesaikan. Ketidakseimbangan kognitif yang terjadi akibat adanya permasalahan akan kembali mengalami keseimbangan kognitif. Hasil percobaan Kuhler menemukan bahwa penyelesaian masalah oleh makhluk hidup dilakukan menggunakan pengertian. Solusi mulai dipikirkan setelah adanya masalah. Memikirkan semua unsur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah menjadi bagian dari pembelajaran. Pembelajaran berakhir ketika permasalahan diselesaikan oleh solusi. Adanya solusi kemudian memberikan wawasan bagi makhluk hidup atas solusi tersebut.